Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk anak-anak semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga tak lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatannya. Oke, pada video kali ini Bapak akan kembali membahas mengenai fungsi kuadrat gitu ya, dengan menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, tahapannya sudah kita pelajari ya pada saat PTM kemarin gitu ya, di hari Jumat dan hari Senin mungkin ya. Gitu. Nah, dengan bentuk grafiknya itu ada 3 bentukan gitu. Yang pertama fx sama dengan ax kuadrat ya. Nah, kemudian 2 ax kuadrat tambah bx, yang ketiga fx sama dengan ax kuadrat ditambah c. Gitu. Nah, pada video ini Bapak akan membahas LKPD gitu ya, yang sebelumnya sudah kita kerjakan pada saat PTM kemarin gitu. Namun untuk soal nomor 1 karena sudah dibahas bareng-bareng, jadi untuk soal nomor 1 Bapak skip saja gitu ya. Yang akan kita bahas hanya saja di soal nomor 2 dan nomor 3 gitu. Oke, soal nomor 3 soal nomor 2 dulu, sorry. Oke, gambarlah grafik dari fungsi kuadrat sebagai berikut. Fx-nya itu sama dengan 2x kuadrat min 4x. Oke, kita tentukan dulu nih ya titik-titik koordinatnya. Nah, jadi dalam menggambar grafik sudah kita ketahui bahwasannya ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan titik-titik koordinat. Yang kedua, menempatkan titik-titik koordinat yang sudah ditentukan. Yang ketiga, membuat sketsa grafik dari titik-titik yang sudah dihubungkan. Gitu. Oke, yang pertama kita mencari dulu nilai Y dari masing-masingnya. Oke, kita akan mencari nilai masing-masing dari Y-nya. Nah, untuk F-3 berarti langsung saja kita cari F-3 ya, F-3. Kita masukkan ke Fx-nya ya, kedua x kuadrat 4x, jadi nanti 2 kali negatif 3 kuadrat min 4 kali min 3 ya, sama dengan 2 kali negatif 3 kuadrat itu 18 ya, 18, kemudian negatif 4 kali negatif 3 itu positif 12, hasilnya 30 ya. Jadi Y untuk X sama dengan negatif 3 itu didapatkan Y nya 30, jadi untuk titiknya negatif 3,30. Oke, lanjut F2, F negatif 2 itu 2 kali negatif 2 kuadrat min 4 kali negatif 2 sama dengan 2 kali negatif 2 kuadrat itu 4, 2 kali 4 itu 8, kemudian negatif 4 kali negatif 2 itu 8 ya, 8 hasilnya jadi 16. Jadi ketika X nya negatif 2 didapatkan Y nya itu 16. Lanjut, berarti jadi negatif 2,16 titiknya ya. Lanjut F nya F negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 kuadrat min 4 kali negatif 1, hasilnya 2 kali 1 ya, 2, kemudian negatif 4 kali negatif 1 itu 4, terus 4 jadi 6. Lanjut F0, lupa tidak kita tempatkan dulu ya, 6 jadi negatif 1,6. Oke, F0 berarti 2 dikali 0 kuadrat min 4 dikali 0, hasilnya 0 ya, 0 tambah 0, 0,0 di 0,0. Kemudian F1 satunya 2 kali 1 kuadrat 4 dikali 1, didapatkan 2 kali 1 kuadrat itu 2 ya, min 4 kali 1 berarti min 4, didapatkan hasilnya negatif 2. Jadi untuk X-nya negatif, untuk X-nya 1 didapatkan Y-nya negatif 2. Jadi 1, negatif 2. Lanjut F2. Berarti 2 dikali 2 kuadrat min 4 dikali 2. Tidak, 2 kali 2 kuadrat itu berarti 2 pangkat 3 atau 8. Kemudian negatif 4 kali 2 itu negatif 8. Hasilnya 0 ya. Jadi untuk X-nya 2 didapatkan Y-nya 0. 2,0. Oke, lanjut di F3. Nah, di bawahnya saja F3. F3 nya yaitu
2 kali 3 kuadrat min 4 dikali 3. Hasilnya 18 dikurang 12. Hasilnya 6. X-nya 3 didapatkan Y-nya 6. Atau titiknya 3,6. Atau lebih rapinya Bapak sudah tulis di grafiknya ya, di tabelnya seperti ini. Nah, selanjutnya pada langkah kedua, menempatkan titik-titik koordinat yang sudah ditentukan. Jadi untuk menempatkan titik koordinatnya, Bapak menggunakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebranya mungkin akan Bapak buka dulu ya sebentar. Nah, jadi ini Bapak sudah menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Nah, kita bisa langsung menginput setiap titik-titik yang adanya ya. Oke. Nah, untuk menginput titik agar lebih lebih akurat gitu ya, kita substitusikan satu-satu aja melalui input di sini gitu. Kita bisa input misal tadi negatif 3,30 nya kita misalkan sebagai titik A. A sama dengan negatif 3,30. Oke, sudah ya. Kemudian lanjut titik B. Titik B itu negatif 2,16 ya, titik 2,16. Oke, sudah. Lanjut titik C. Titik C itu negatif 1, berapa? 0,6. Oke, lanjut titik D misal ya, D dengan titiknya itu 0,0. Kemudian lanjut titik E. Titik E itu 1,6 ya. 1,2 ya, 1,-2 ya, sorry 1,-2. Kemudian titik F. Titik F itu 2,0. Kemudian titik G. Titik G itu 3,6 ya, 3,6. Oke, sudah kita tempatkan ya semua titik-titiknya. Bisa kita lihat ini titik-titiknya sudah kita tempatkan. Jadi langkah kedua sudah kita penuhi ya, menempatkan titik-titik koordinat yang sudah kita tentukan titiknya. Selanjutnya kita menghubungkan grafik gitu ya, menghubungkan titik-titik yang sudah dihubungkan menjadi grafik ataupun sketsa gitu ya. Oke, nah caluk segitulah. Coba nyaluknya calak. Kalau hubungkan apa rumahnya? Nah, kalau. Nah, jadi inilah grafik gitu ya, dari titik-titiknya sudah kita tempatkan gitu ya pada GeoGebra. Ini titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik G, E, F, G gitu ya. Karena kalau misalkan dalam grafik musik dalam GeoGebra ini gitu ya, kita nggak bisa buat grafiknya dari A sampai G aja, tapi nanti bakalan nyambung
sampai angkanya terhingga gitu ya dari si X nya seperti ini. Jadi ini untuk grafik fungsi kuadrat 2x kuadrat dan 4x. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Next, kita pindah dulu ke PPT nya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Gambar grafik fungsi kuadrat sebagai berikut dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 3. Jawab. Seperti tadi ya, langkah pertamanya kita menentukan titik-titik koordinatnya. Nah, pada soal nomor 3 ini gitu ya, kan tidak ada tabel ya pada soalnya, gitu, tidak ada tabel. Nah, tidak ada tabel ya. Nah, jadi pada soal nomor 3 Bapak titik yang digunakannya dari negatif 4 sampai 4 ya, gitu. Jadi ada 9 titik total ya, 9 titik. Oke, kita cari satu-satu. Kita mulai dari F4, F negatif 4, F negatif 4. F negatif 4 berarti negatif 4 kuadrat ditambah 3 atau 16 ditambah 3 sama dengan 19 ya, 19. Jadi titiknya negatif 4,19. Oke, lanjut F negatif 3. Jadi negatif 3 kuadrat ditambah 3 sama dengan 9 ditambah 3, hasilnya 12. Jadi negatif 3 Y-nya 12. X-nya berarti negatif 3,12. Lanjut F negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat ditambah 3. Negatif 2 kuadrat itu 4 ditambah 2, hasilnya ditambah 3, ditambah 3, hasilnya 7. Jadi negatif 2,7. Oke, lanjut F negatif 1. Negatif 1 kuadrat ditambah 3. 1 tambah 3, hasilnya 4 ya. 4. Di titiknya negatif 1,4. Lanjut F0. 0 kuadrat ditambah 3, hasilnya 3 ya. Jadi untuk X nya 0, Y nya 3, 0,3. Lanjut F1. 1 kuadrat ditambah 3, hasilnya 1 tambah 3 yaitu 4 ya. 4. Jadi titiknya 1,4. Lanjut F2. 2 kuadrat ditambah 3, hasilnya 4 tambah 3, 7 ya, 7. Jadi titiknya 2,7. Oke, lanjut F3. Titik ke-8 berarti F3 nih. 3 kuadrat ditambah 3, hasilnya 9 ditambah 3 sama dengan 12 ya. 12. Sama kayak yang tadi ya, sama seperti negatif 3. 3,12. Oke, lanjut F4 terakhir nih, titik ke-9. Jadi 4 kuadrat ditambah 3, hasilnya 16 ditambah 3, 19 ya. 19 berarti 4,19 gitu. Oke, lanjut di slide selanjutnya Bapak sudah rapihkan ya. Seperti itu ya titik-titiknya. Oke, langkah 1 telah kita penuhi. Lanjut kita ke langkah kedua gitu ya, menempatkan titik-titik koordinat. Menempatkan titik koordinat, Bapak akan kembali menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Menggunakan aplikasi GeoGebra gitu. Jadi tunggu sebentar terlebih dahulu, Bapak akan buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Oke, sekarang Bapak juga sudah kembali buka GeoGebra-nya. Nah, seperti tadi ya, kita input setiap titiknya ada 9 titik total. Misal kita tadi ya, kita misalkan lagi titik A, yaitu sama dengan negatif 4,19 ya, 4,19. Oke, lanjut titik B. Titik B nya itu negatif 3,12 ya. Lanjut titik C negatif 2,7, negatif 7 ya. Lanjut titik D itu negatif 1, negatif 1,4. Lanjut titik E. Titik E itu 0,3. Lanjut
titik F, titik X, titik X ya, F 1,4, titik X, lanjut titik G, dari 2,7 ya, 2,7. Oke, lanjut titik H, yaitu 3,12 ya, 3,12. Dan terakhir titik I, itu 4,19. Oke, nah ini dia titik-titik yang sudah kita tempatkan ya. Selanjutnya akan kita hubungkan. Oke, ini dia titik-titik yang sudah dihubungkan gitu ya. Jadi ini titik A, B, C, D, E, F, G, H, I dimulai dari negatif 4 ya. Dimulai dari negatif 4 dimulai dari negatif 4 sampai 4 gitu ya. Nah ini dia titik-titiknya seperti itu. Ini grafiknya nyambung ya, kalau di GeoGebra tidak bisa dipotong dari A sampai I aja seperti itu. Oke, ini untuk nomor 3. Oke, sekian pembahasan dari Bapak. Semoga anak-anak semua bisa memahami cara membuat grafik gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.